Saya lagi nyari-nyari etika dan adabnya Cawapres 02. Tak cari-cari kok gak nemu ya etikanya ya. Gimana nih? Masa ini yang dibilang mewakili anak muda? Hola netizen yang tercinta, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat membuat gestur celingukan saat sesi tanya jawab debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu 21 Januari 2024. Momen itu terjadi ketika Gibran melontarkan pertanyaan ke Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Saat mendengar jawaban Mahfud MD, Gibran membuat gerakan seolah-olah ia sedang mencari sesuatu. Sambil menempelkan tangan kanan di atas matanya, Gibran menundukkan badan sambil bercelingak-celinguk. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inilah ya resiko kalau berdebat sama bocil ya. Makanya kenapa ya funding father negara kita ini sudah memutuskan di dalam peraturan bahwa calon presiden dan wakil presiden itu harus di atas 40 tahun. Karena ya begini, takut resiko-resiko seperti ini terjadi ya. Kelakuan yang tidak dewasa, tidak beretika ya, banyak drama. asam sulfat ya, ini resikonya. Makanya ya, kalau udah melanggar konstitusi ya, menerobos aturan ya, begini jadinya resikonya. Jangan sampai nih ya, wakil presiden seperti ini yang bakalan jadi pemimpin di negara ini. Jangan sampai ya, jangan pilih. Debat Cawapres malam ini, tanggapan gue cuma dua hal. Yang pertama, Jaka Sembung bawa golok, itu yang pertama. Yang kedua, lo imin, lo aman. Thank you buat teman-teman semua. Silakan tentukan pilihan kalian, dan buat swing voters, silakan lebih bijak dalam memilih. Saya lagi nyari-nyari etika dan adabnya Cawapres 02. Tak cari-cari kok gak nemu ya etikanya ya. Gimana nih? Masa ini yang dibilang mewakili anak muda? Etikanya mana bos? Oh ya, satu lagi, masa seorang cawapres cerdas kok nggak paham aturan debat sampai berulang-ulang melanggar? Tapi ya nggak heran sih, aturan MK aja dilanggar kok, apalagi cuma aturan debat. Salam. Debat Cawapres antara Profesor Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka. Dari gelagatnya si Gibran kayak gitu kepada Profesor Mahfud MD menandakan dia tidak punya adab, tidak punya etika sama sekali. Seseorang yang dilahirkan dari menabrak norma-norma etika perpolitikan di Indonesia, pasti dia tidak akan punya adab. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Saya juga bisa kok berposisi seperti Gibran. Saya praktekkan ya. Tak cari dulu, saya lagi sedang nyari jawaban. Oh, ada asam sulfat rupanya. Oh, ada Paman Usman yang membantu meloloskan. Itu lagi ya. Oh, anak ini yang ditolong PDIP tapi nggak tahu diri mengkhianati PDIP ya. Aku tidak akan mendukung kamu. Aku akan mengkampanyekan ABB asal bukan Prabowo, apalagi kamu ya. Salam marah, salam mereka mati. Pilihanku jatuh pada nomor 3 Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Merdeka, senggol dong. Menurut saya ya, ini si Cawapres ini, dia membuat panggung itu bukan panggung debat internasional dan semua orang menonton seluruh dunia. Dia jadikan panggung debat menjadi panggung ludruk atau panggung sinetron. Jadi menurut saya ya, disinilah kelihatan belum terlihat kedewasaan dia di atas panggung. Belum demen panggung. Harusnya semua orang tahu kita adalah penonton debat, baik melalui media elektronik ya. Kita mengharapkan ada sesuatu ya dalam perdebatan itu yang mengarah sampai di mana sih kelebihan baik dalam akademis bahkan pengetahuan umumnya, itu yang kita harapkan. Tapi seperti inilah lakonnya, seperti lakon panggung sandiwara. Karena apa?
dia tetap menganggap bahwa negara Indonesia inilah panggung sandiwaranya. Suka-sukanya, benar, kita para penonton mengharapkan sesuatu untuk kita, masyarakat Indonesia. Saya tidak berpihak kemana-mana, tetapi kalau saya melihat dengan cara seperti ini, sungguh-sungguh sangat-sangat kita masyarakat Indonesia saya merasa ya, kita yang paling bodoh, masyarakat jadi bodoh kalau ditaruh seperti ini. Panggung debat menjadi panggung ludruk menurut saya, ya. Yang menonton itu bukan anak-anak muda yang seperti dikategorikannya itu banyak anak muda. Paling kuat mungkin anak muda yang ada di mana gitu loh. Kalau dia anak muda yang punya ini intelektualnya, akademisnya tinggi, nonton ginian males. Walaupun kita orang tua pingin tuh mendengar calon-calon pemimpin kita, baik dalam akademisnya bahkan pengetahuan umumnya. Belepotan, ya. Mana kira-kira ya yang lain ya? Belepotan. Apa sih yang membuat Gibran dilabeli tidak beretika di debat cawapres tadi malam? Waktu begini-begini. Sebenarnya kalau kita mau lihat video fullnya, Pak Mahfud itu membalas begini-begini juga sama Gibran gitu loh. Nah, inilah yang membedakan. Waktu Prabowo disudutkan di acara debat, kemudian ditangisin karena memang Prabowo tidak membalas, sedangkan Pak Mahfud membalas. Emang sih pendukung Prabowo itu bukan pemilih Prabowo, tapi pecinta Prabowo. Udah di level itu gitu loh. Sedangkan pendukung Pak Mahfud itu adalah pemilih Pak Mahfud, belum sampai di level pecinta. Opini gue soal debat cawapres yang kemarin gitu ya, harus gue akui ini kayaknya Caimin lagi kerasukan kerasukan Pak Anies. Karena seperti yang Viko bilang gitu kan, Caimin ini di debat yang pertama itu bener-bener kayak slepet semua yang gue inget gitu kan. Di debat yang kedua ini benar-benar berkembang dan juga bagus, banyak loh counternya dia. Waktu di counter gitu kan sama si Gibran, si Caimin ini bilang yang penting bukan catatan dari MK. Itu di situ gue juga denger, mantep nih, boleh juga. Ya harus kita akui gitu kan, adalah perkembangannya, dan di situ saya suka kalau misalnya banyak counter seperti ini. Tapi counternya boleh juga dong buat 03 gitu kan. Di situ soalnya gue ngeliat si 01 sama 03 ini saling serang 02 gitu. Saling dong kalian serang-serangan juga 01 sama 03 gitu loh maksud gue. Terus habis itu juga nih 02 gitu kan. Di sini dia banyak nih nyerang sana sini, hilirisasi dan segala macam. Tapi masalahnya untuk debat yang kali ini gitu ya, banyak di counter balik, dibalas sama 03 gitu kan. Itu udah kayak dosen ngejelasin ke anak kuliahan. Terus habis itu dijawab juga sama si Gibran gitu kan. Ya kan ada profesor, ayo dong counternya yang lain dong Gibran. Padahal kemarin debat pertama bagus loh. Tapi tetap menurut gua di kali ini debat si Gibran bagus-bagus aja kok gitu kan 02. Apalagi dengan gayanya yang songong, dengan gayanya yang savage gitu. Walaupun banyak yang gak setuju, tapi gue setuju karena menurut gue ya debat memang harusnya seperti itu. Karena dari awal waktu debat capres juga gue tidak mempermasalahkan mengenai etika gitu kan, yang menilai segala macam, padahal yang harusnya menilai itu adalah rakyat gitu kan. Nah itu gak gue permasalahin, jadi kayak ya untuk debat yang kali ini juga tidak akan gue permasalahin mengenai etika. Terus habis itu buat yang 03 nih gitu kan, 03 nih kurang nerangnya gitu ya untuk 01. Ayo dong di debat yang selanjutnya gue pengen lihat serang-serangan yang lebih keren lagi dari 03. Dan buat 03 sendiri menurut gue jawaban-jawabannya dia, counter-counterannya dia itu bagus, tapi terhadap 02 oke, karena kayak ya bener-bener kayak profesor begitu. Terus ya ini perasaan gue dong, atau kayak debat cawapres sama debat capres tuh lebih seruan debat cawapres. Ya kita tungguin aja debat selanjutnya gitu aja kan. Segitu aja opini dari gue, peace, love, and gaul. Oke, langsung review debat cawapres yang kedua. Caimin ini gokil sih, peningkatannya pesat banget. Bener-bener belajar dia. Penyampaiannya juga on point dibandingkan debat pertama gitu. Terus kalau lu mau breakdown, gue catet nih. Gue ngerangkum cuy. Itu gagasannya kaya banget. Ngebahas masalah yang terjadi sekarang, terus kedepannya mau kayak gimana, itu tersampaikan dengan baik. Di debat kali ini pun Caimin gak lupa akan dua nilai penting, yaitu etika dan keadilan. Dan di debat kali ini Caimin juga udah berani nge-counter gitu. Udah gak main aman lagi, dan gue seneng sih. Menurut gue dengan adanya peningkatan dan progres yang pesat ini, Caimin yang paling menonjol gitu di mata penonton. Dan untuk Prof Mahfud itu bagus, konsisten dari debat cawapres yang pertama. Memang pengalaman gak bisa bohong. Beberapa statementnya juga kayak saya pernah gini, saya pernah gini. Dan poin bagusnya juga dia mention rekam jejak Pak Ganjar di Jawa Tengah sih. Dan sama gitu dengan Caimin gitu. Polanya ada beberapa gitu, kayak salah satunya masalah, terus kenapa ini bisa terjadi dan kedepannya harus ngapain. Contoh kayak pertambangan ilegal,
meninggal, terus ya petani kita gak punya tanah yang cukup. Jadi untuk sementara gue benar-benar puas sih sama Caimin sama Prof Mahfud ya. Tapi beneran sih yang Caimin ini gue gak expect. Padahal gue udah siapin draft nangis-nangis cowok. Pakai lagu Dawai, tapi bagus dia mampu bertahan ya. Jadi pesan gue sekali lagi buat swing voters, coba perhatikan setiap kata kalimat yang Caimin dan Prof Mahfud sampaikan. Idenya bagus-bagus kayak lembaga khusus untuk agraria, terus pembangunan desa dan lain sebagainya, benar-benar on point gitu ya. Masalah pupuk dan lain sebagainya. Nah kalau Gibran, anjir, Gibran ya. Gibran berapa kali nyebut hilirisasi sih? Nih, gue lagi nyari etika debat. Ya, biar rakyat yang menilai mana yang benar-benar personal atau enggak ya. Ngomong-ngomong soal botol plastik sih, ya plastik ya. Oke. Saya kan gak ngasih penjelasan karena bertanya sama profesor. Ya, tanya coba sama Albert Einstein. Ya oke sih performanya untuk jadi konten TikTok ya. Pasti kedepannya banyak konten-konten savage anak muda, jedak-jeduk, gokil, keren. Untuk kepentingan konten keren. Ya lu nilai sendiri lah gimana apa yang dia sampaikan, termasuk food estate yang katanya berhasil tuh. Sampai Greenpeace koar-koar di Twitter, astaga. Ya ada yang disayangkan karena banyak yang gimmicknya juga ya masih gitu. Cuman ya berdasarkan catatan gue sih ide-idenya dan gagasannya bagus sih untuk Caimin dan Prof Mahfud ya. Ini catatan gue ya, bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Ya kita lihatlah kedepannya konten-konten TikTok untuk Mas Gibran ini kayak gimana. Soalnya menurut gue pribadi sih udah berlebihan dan cocok sih sama Pak Prabowo.